Kasep masih menjadi teman miskin bahagia sejahtera barokah dan suka numpang wifi tetangga kan? Karena bosan hamburin-hamburin dolar terus, today Ayeuna Sari Rasa akan nemenin para pengabdi rebahan nih dengan membawakan alur cerita film yang berjudul The Chronicles of Narnia yang rilis tahun 2005. Film garapan Andrew Adamson ini bercerita tentang 4 bersaudara yang menemukan lemari ajaib lalu ikut berperang untuk kedamaian dunia. Gak usah banyak cang-cincong lagi deh, langsung aja kita masuk ke alur ceritanya, let's go! Waktu itu Perang Dunia Kedua terjadi, pasukan udara sedang menjatuhkan bom ke rumah para warga. Di sisi lain terlihat seorang perempuan bernama Helen dengan 4 orang anaknya yaitu Peter, Ed, Susan, dan Lucy. Mereka berbondong-bondong keluar dari rumah karena situasi sudah tidak aman. Ketika akan masuk ke tempat berlindung, Ed nekat masuk ke dalam rumah untuk mengambil foto mendiang ayahnya yang terpajang. Di saat itu juga bom jatuh di depan rumah. Untung saja Peter langsung datang dan melindungi Ed hingga mereka pun bisa berkumpul kembali. Keesokan paginya, mereka berempat diantar sang ibu ke stasiun untuk pergi ke rumah Profesor Craig dan tinggal di sana sampai kota kembali aman. Tapi berbeda dengan yang lain, Ed nampak sangat kesal karena harus meninggalkan kampung halamannya. Singkat waktu, mereka pun sampai. Di sana mereka dijemput oleh Miss McCready alias asistennya Profesor Craig. Sesampainya di rumah, asisten menjelaskan beberapa hal yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Hingga setelahnya anak-anak pun mulai beristirahat di kamar yang sudah disiapkan. Esoknya karena bosan dan di luar hujan, Lucy mengajak kakak-kakaknya untuk bermain petak umpet saja, dan kali ini Peter yang menjaga. Saat permainan telah dimulai, semua mulai bersembunyi. Lucy yang bingung harus bersembunyi di mana, nekat membuka salah satu ruangan dan tak sengaja menemukan lemari tua yang aneh. Dan karena menurutnya lemari itu adalah tempat persembunyian yang bagus, dirinya pun bersembunyi di lemari tersebut. Dia iseng mundur, kok nggak mentok-mentok. Pas berbalik arah, Lucy kaget ketika melihat salju ada di mana-mana. Lucy yang terpukau dan penasaran pun mulai menyusuri tempat tersebut. Tapi dia kemudian berhenti di bawah lampu yang bersinar dan tiba-tiba manusia setengah domba datang mengagetkannya. Namun lama-kelamaan Lucy malah ingin mendekatinya sambil memberikan benda milik makhluk itu yang sempat terjatuh. Mereka pun akhirnya berkenalan dan nama makhluk tersebut adalah Tumnus. Lucy kemudian bertanya di mana dirinya sekarang dan Tumnus pun menjawab jika dirinya sedang berada di Narnia. Dan sebagai tanda perkenalan, Tumnus mengajak Lucy ke rumahnya. Di sana, Lucy menikmati secangkir teh dan mendengarkan alunan musik yang dimainkan oleh Tumnus. Hingga kemudian Lucy pun tertidur pulas. Tapi tidak lama kemudian Lucy kembali bangun dan menemukan Tumnus sedang menangis. Itu karena Tumnus merasa menyesal sempat berniat untuk menculik Lucy. Tapi dia melakukan itu karena suruhan dari penyihir putih. Penyihir itu juga yang telah mengubah Narnia menjadi penuh dengan salju selama 100 tahun. Penyihir itu juga menyuruh penduduk Narnia untuk menyerahkan manusia jika ada yang menemukannya. Akan tetapi Tumnus yang telah menganggap Lucy sebagai temannya memilih untuk membawa kabur Lucy dari tempat itu agar dia bisa kembali ke rumahnya. Sebelum berpisah, Lucy memberikan sapu tangan miliknya untuk kenang-kenangan. Akhirnya Lucy tiba di rumah. Lucy yang sudah keluar dari lemari langsung berteriak memanggil saudara-saudaranya dan bilang jika dia baik-baik saja. Tapi aneh, waktu yang ada di dunia nyata masih sama seperti sebelumnya alias tidak berputar. Padahal Lucy pergi cukup lama. Ketika Peter dan Susan datang, Lucy langsung menceritakan hal yang barusan ia alami. Tapi ketika lemari itu dicek, tidak ada apa-apa dan hanya sebuah lemari biasa. Maka dari itulah kakak-kakaknya pun hanya menganggap Lucy berimajinasi. Ketika malam tiba, Lucy yang tidak bisa tidur kembali pergi ke lemari tua itu. Tanpa disadari jika Ed yang baru saja keluar dari kamar mandi mengikuti Lucy secara diam-diam. Dia ikut masuk ke lemari sampai terjatuh dan bingung melihat tempat aneh itu. Ed terus berjalan mencari Lucy, sampai dia bertemu dengan penyihir putih. Penyihir itu bertanya kepada Ed bagaimana bisa dia masuk ke tempat ini. Kemudian Ed pun menjawab jika dia sedang mencari Lucy adiknya.
Ed juga memberitahu jika Lucy berteman dengan Tumnus. Penyihir kemudian mengajak Ed duduk bersama, lalu menyelimutinya, memberikan minuman hangat dan makanan yang enak. Penyihir itu memberitahu kepada Ed jika Ed mungkin bisa menjadi raja di Narnia, tapi Ed harus membawa ketiga saudaranya ke sini agar bisa tinggal bersama. Awalnya Ed enggan mengajak saudara-saudaranya, tapi gara-gara tertarik dengan iming-iming Ratu Narnia itu, Ed pun menyetujuinya. Tidak lama setelah penyihir pergi, Lucy datang. Dia berkata jika Tumnus baik-baik saja dan penyihir putih yang mengaku sebagai ratu belum tahu jika ada manusia di Narnia. Tidak ingin kehilangan kesempatan untuk menjadi raja, Ed memilih diam dan tidak memberitahu apa-apa kepada Lucy. Sesampainya di rumah, Lucy langsung membangunkan kakaknya yang sedang tidur. Lucy berkata kepada Peter dia kembali bertemu dengan Tumnus di Narnia dan kali ini Ed juga ikut ke sana. Namun Ed yang menyebalkan malah mengatakan tidak. Tentu saja hal tersebut membuat Lucy sedih dan beranjak pergi sampai tidak sengaja menabrak Profesor Craig. Profesor yang tak tega langsung menyuruh asistennya untuk membuatkan coklat panas untuk Lucy. Sementara dirinya akan mengobrol bersama kedua kakak Lucy. Susan berkata kepada Profesor tentang adiknya yang menemukan Magic Land bernama Narnia dari balik lemari tua. Mendengar itu, Profesor agak terkejut dan meyakinkan Susan dan Peter jika apa yang dikatakan Lucy itu benar. Paginya mereka bermain baseball di halaman rumah, tapi Ed terlihat tidak bersemangat dan mengajak saudara-saudaranya untuk bermain petak umpet saja. Dia mengatakan hal itu agar mendapatkan kesempatan untuk bersembunyi di lemari dan masuk ke Narnia lagi. Tapi karena kakak-kakaknya tak setuju, Ed pun mulai memukul bola. Tapi sial, bola itu malah memecahkan kaca rumah Profesor. Karena takut dimarahi, Ed mengajak saudara-saudaranya untuk bersembunyi di lemari tua sampai kemudian melihat jika negeri Narnia itu benar-benar ada. Peter akhirnya mempercayai ucapan Lucy dan langsung menyuruh Ed untuk meminta maaf. Lucy lalu mengajak mereka untuk bertemu Tumnus sebelum pulang, sambil mengenakan jaket tebal yang ada di lemari. Akan tetapi saat mereka sampai di depan rumah Tumnus, Lucy langsung lari setelah melihat pintunya terbuka begitu saja. Dan benar, rumah itu sudah berantakan. Terdapat juga surat yang menempel yang bertuliskan Faun Tumnus dinyatakan bersalah karena pengkhianatan terhadap Yang Mulia, karena dia telah berteman dengan musuhnya dan bergaul dengan manusia. Sadar jika tertangkapnya Tumnus adalah karena telah berteman dengan Lucy, kakak-kakaknya berjanji kepada Lucy jika mereka akan membantu. Saat keluar dari rumah Tumnus, Peter dan adik-adiknya kaget dengan berang-berang yang bisa berbicara. Berang-berang itu memberikan sapu tangan Tumnus kepada Lucy. Dia mengatakan Tumnus telah memberikan sapu tangan ini kepadanya sebelum dia dibawa oleh si penyihir putih. Karena area rumah Tumnus sudah tidak aman, berang-berang mengajak mereka ke rumahnya. Dan di dalam terlihat Peter bertanya apakah mereka bisa menyelamatkan Tumnus. Si berang-berang menjawab mungkin saja bisa, karena sekarang Aslan sedang bergerak. Aslan sendiri adalah Raja Narnia yang sebenarnya. Menurut ramalan akan ada dua anak Adam dan Hawa yang mengalahkan penyihir putih lalu mengembalikan kedamaian di Narnia. Nah, si Peter yang mulai tak percaya mengajak adik-adiknya untuk pulang, namun sayangnya Ed sudah tidak ada di sana. Tahu jika Ed sebelumnya pernah ke sini, berang-berang berpikir Ed telah pergi ke istana penyihir putih. Ketika Peter berniat untuk menyusul Ed, berang-berang langsung mencegahnya. Dia berkata jika Ed hanyalah sebuah umpan agar mereka semua masuk perangkap. Nah, alasannya penyihir itu menculik para manusia, ya biar ramalan tentang anak Adam dan Hawa itu bisa sirna. Di sisi lain, Ed yang sudah masuk ke dalam istana mulai merasa aneh dan takut karena banyak sekali manusia dan hewan yang menjadi batu. Saat berjalan, Ed tak sengaja menyandung serigala. Setelah memperkenalkan diri dan maksud kedatangannya, serigala itu pun langsung mengantarkan Ed untuk bertemu ratu. Namun ketika bertemu, ratu marah karena Ed hanya datang seorang diri. Dia menyuruh anak buahnya untuk memasukkan Ed ke dalam penjara, sedangkan para serigala akan mencari saudaranya yang lain. Untung saja, tepat ketika para serigala itu sampai, Peter dan yang lain sudah kabur melalui terowongan. Setelah keluar, mereka bertemu dengan seekor rubah. Untungnya rubah itu bisa membantu mereka dengan mengibuli para serigala. Kita kembali kepada Ed yang memberikan makanannya kepada Tumnus.
Sesaat setelahnya, penyihir datang dan kembali memarahi Ed, bahkan hampir membunuh anak itu. Untung saja Ed segera memberi sedikit info tentang Aslan. Ed lalu kembali ditanyai di mana keberadaan Aslan sekarang. Namun karena dia memang tak tahu di mana keberadaannya, dia tak jadi dibunuh. Sementara Tunus dilepaskan dan dibawa ke tempat lain. Peter dan yang lain kembali melanjutkan perjalanan. Tapi tiba-tiba sebuah kereta luncur yang mereka kira itu adalah penyihir membuat mereka lari terbirit-birit lalu berusaha untuk bersembunyi. Untunglah yang datang itu bukan penyihir melainkan Santa Claus. Dia memberikan beberapa hadiah untuk Lucy, Susan, dan Peter. Sebuah hadiah yang akan berguna untuk perang melawan penyihir putih nanti. Tapi kini sungai mulai mencair, membuat mereka menjadi susah untuk menjangkau tempat yang dituju. Saat mereka sedang kebingungan, terlihat para serigala mulai berdatangan. Berang-berang pun langsung berusaha untuk menahan salah satu serigala. Sedangkan Peter bingung apa yang harus dia lakukan, sedangkan dari tadi Susan menyuruh dirinya untuk menyerah saja. Dan setelah berpikir cukup lama, Peter menancapkan pedangnya ke es agar bongkahannya bisa membawa mereka pergi. Untung saja Peter dan adik-adiknya itu berhasil menyelamatkan diri bersama berang-berang. Di tempat lain terlihat Ed dan penyihir putih bersama pasukannya sedang melihat-lihat air terjun yang kini mengalir deras. Mungkin dia mikir kali ya, kok bisa kutukan esnya semakin memudar. Tidak lama para serigala datang sambil membawa rubah yang berkhianat. Penyihir yang marah pun mengutuk si rubah menjadi batu. Kini sampailah Peter, Susan, dan Lucy di kediaman Aslan. Penduduk di sana kaget ketika melihat ada 3 manusia datang. Peter lalu berkata kepada Orius bahwa mereka kesini untuk bertemu Aslan. Dan ternyata Aslan sendiri adalah seekor singa. Aslan menyambut mereka dengan sangat baik sampai tidak lupa dengan saudara yang keempat yaitu Ed. Peter lalu mulai menjelaskan bahwa Ed telah diculik oleh penyihir putih. Dan itulah alasan mereka datang menemui Aslan. Mendengar itu, Aslan membawa Peter ke atas bukit dan berbincang. Sementara di bawah terlihat kedua adiknya sedang bermain-main di sungai. Di saat Susan akan mengambil handuk, tiba-tiba datang serigala yang akan menyerang mereka. Mengetahui ada bahaya, Peter langsung berlari ke tempat sumber suara dan berhasil membunuh salah satu serigala di sana. Melihat serigala yang lain kabur, Aslan menyuruh anak buahnya untuk mengejar mereka. Karena hal itu bisa mengantar mereka menemukan Ed. Dan ternyata benar, Ed berhasil ditemukan dan diselamatkan. Penyihir yang tahu akan hal itu pun mulai mempersiapkan strategi untuk berperang dengan Aslan. Keesokan paginya, Peter yang baru bangun tidur merasa lega melihat Ed sudah kembali. Dia juga berencana untuk membawa mereka pulang. Susan bingung kenapa harus pulang. Peter pun menjawab, jika di Narnia terlalu berbahaya. Peter juga sudah berjanji kepada ibu untuk melindungi adik-adiknya. Tapi Ed meyakinkan Peter untuk tetap tinggal. Tidak mungkin mereka pergi, sedangkan penduduk Narnia akan menderita karena kekejaman penyihir. Dari itulah Peter dan adik-adiknya pun mulai melatih diri untuk berperang. Tapi tiba-tiba terdengar kabar jika penyihir ingin bertemu dengan Aslan untuk mengatakan jika di antara Aslan ada seorang pengkhianat. Dan dia berniat untuk membawa pengkhianat itu. Dan yang dimaksud pengkhianat itu adalah Ed. Jadi sebelumnya tuh sudah ada perjanjian jika setiap pengkhianat itu milik penyihir dan nantinya pengkhianat tersebut akan dihukum mati di atas batu sesuai tradisi. Karena situasi sudah sangat tegang, Aslan mengajak penyihir putih untuk berbicara empat mata. Entah apa yang Aslan bicarakan kepada penyihir itu hingga dia mau membatalkan tuntutannya kepada Ed. Sebenarnya mah seneng si Ed terjadi dihukum mati, tapi enu ngeganjalnya. Oke lah, lanjut. Malam harinya Lucy yang belum tidur tak sengaja melihat bayangan Aslan. Karena penasaran, Lucy pun mengajak Susan untuk mengikutinya. Tapi di tengah jalan Aslan menyadari kehadiran mereka berdua. Karena tak ingin terlalu jauh ditemani, Aslan memperingatkan mereka berdua untuk berhenti mengikuti dan berkata bahwa dia harus pergi sendiri. Akan tetapi Lucy dan Susan masih tetap mengawasi Aslan dari kejauhan. Ternyata Aslan datang ke istana penyihir putih. Aslan juga mengorbankan dirinya agar Ed selamat.
Di sana Aslan diikat dan dicukur semua bulunya tanpa ada perlawanan sedikit pun. Setelah itu ia ditaruh di atas meja batu. Si penyihir putih lalu mulai melakukan ritual untuk menusuk Aslan. Lucy dan Susan sebenarnya ingin menolong, tapi jelas mereka akan kalah setelah melihat banyak sekali pasukan yang ada. Ketika penyihir dan para pasukannya pergi, Lucy dan Susan mulai mendekati mayat Aslan. Lucy mencoba memberikan ramuan ajaib yang dia punya, namun sayang usaha itu sia-sia saja karena sudah terlambat. Lucy dan Susan pun hanya bisa menangis karena tak bisa membantu Aslan. Setelah para tikus berdatangan dan membuka ikatan, Lucy dan Susan menyuruh pohon ajaib untuk mengantarkan berita kepada para penduduk bahwa Aslan telah meninggal. Kini mau tak mau Peter harus bersiap menjadi pemimpin perang untuk menggantikan Aslan. Terlihat pasukan penyihir jumlahnya lebih banyak daripada pasukan Peter. Tapi Peter mampu memberikan perintah yang tepat untuk menyerang mereka. Pertama, para elang terbang membawa batu agar mengenai para musuh dan strategi itu lumayan membuat para musuh banyak yang gugur. Setelah itu, gantian Peter dan pasukannya menyerang musuh menggunakan pedang dan tombak. Kembali ke Lucy dan Susan yang bangun dari tidurnya. Ketika akan pergi untuk membantu saudaranya yang berperang, tiba-tiba terjadi getaran yang kencang sampai membuat meja batu pecah. Mayat Aslan juga tiba-tiba menghilang, tapi ternyata itu adalah tanda jika Aslan hidup kembali. Aslan mengatakan kepada Lucy dan Susan bahwa seseorang yang tak pernah berkhianat rela mati karena pengkhianatan, maka meja batu akan pecah dan kematian itu sendiri akan hilang. Aslan lalu menyuruh Lucy dan Susan menaiki punggungnya dan bersiap untuk membantu Peter dan yang lain berperang. Tapi sebelumnya mereka pergi ke istana penyihir putih. Lucy sempat menangis melihat Tumnus telah menjadi batu. Tapi setelah Aslan menghembuskan nafasnya ke para makhluk di sana, kutukan penyihir hilang dan mereka kembali hidup lagi. Terlihat pasukan penyihir berhasil membobol pembatas api yang Peter CS buat. Mengetahui itu, Peter menyuruh orang-orang untuk mundur dan memancing para musuh ke tebing batu. Tapi sayangnya saat Peter berlari mundur dengan kudanya, musuh memanah ke arah Peter membuat dia terjatuh dari kuda. Orius yang melihat langsung menolong Peter. Dia juga berhasil membunuh tangan kanan dari si penyihir jahat, akan tetapi Orius terkutuk menjadi batu oleh penyihir putih saat dia mencoba akan melawannya. Peter yang khawatir dengan adiknya menyuruh Ed untuk pergi dari sini dan membawa kedua saudaranya. Namun Ed yang kasihan melihat Peter berperang sendirian, memilih untuk membantu kakaknya. Di saat Peter lengah, penyihir putih mulai mendekatinya. Ed pun langsung menyerang penyihir itu. Namun sial, Ed kalah dan terluka parah. Tidak terima adiknya terluka, Peter bergegas mendekati penyihir putih lalu melawannya. Pertarungan sengit pun berlangsung cukup lama hingga terdengar suara Aslan mengaum. Walaupun sempat heran kenapa Aslan masih hidup, penyihir tetap menyerang Peter dan membuatnya terjatuh. Saat penyihir akan menusuk Peter, Aslan tiba-tiba loncat dari atas tebing dan langsung menerkam penyihir putih sampai mati. Mamam sia. Seketika itu juga para pasukan penyihir tiba-tiba menghilang. Setelah pertarungan selesai, Lucy dan Susan menemui Peter. Mereka bertiga kemudian menghampiri Ed yang terluka. Lucy dengan cepat meminumkan ramuan ajaibnya kepada Ed hingga berhasil selamat. Kini Peter, Susan, Ed, dan Lucy telah resmi diangkat menjadi raja dan ratu di Narnia. Tapi Lucy sedih melihat Aslan pergi. Untung Tumnus menenangkannya dengan berkata jika Aslan pasti akan kembali lagi jika sudah waktunya. Beberapa tahun kemudian, Peter, Susan, Ed, dan Lucy telah tumbuh dewasa. Saat sedang berkuda, Lucy tak sengaja melihat lampu taman, dan karena mengingat sesuatu, dia pun berlari lalu diikuti ketiga kakaknya. Ternyata mereka kini sedang masuk ke lemari sampai kemudian pulang ke rumah. Tubuh mereka juga kembali menjadi kecil sama seperti dulu. Ingat kan waktu di dunia nyata kan gak berjalan kalau mereka masuk ke Narnia. Profesor yang penasaran dengan hal itu pun meminta mereka untuk bercerita dan film pun berakhir.
sih efek-efeknya udah bagus banget, apalagi ini film rilisan 2005 sih. Cuma rada dibikin bertanya-tanya gitu, framing penyihirnya kurang jelas menurut saya ya. Soalnya ujung-ujung narnya udah dikuasai penyihir jahat aja. But no problem, ceritanya menarik, acting pemainnya oke, the best lah. Sekian dari Sarasa dan tim yang bertugas, and bye!